Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Silviana dari Pendidikan Kimia kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu Fikih Perempuan, Pendidikan Reproduksi. Baik, dalam ajaran Islam, kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab ayah dan ibu. Tidak hanya kaum perempuan saja. Hal tersebut termuat dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Namun, pada kenyataannya di lapangan, kaum perempuan sering dianggap sebagai objek seksualitas belaka apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Mohon maaf, umpama akibat pemerkosaan atau pergaulan bebas. Maka kaum perempuan akan sangat menderita, yang tidak jarang diakhiri dengan pengguguran kandungan atau aborsi, yang mana menurut pandangan agama Islam, aborsi itu diharamkan. Terkecuali hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin tersebut, demi menyelamatkan umat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang dimana manusia merupakan representasi Tuhan di bumi untuk melestarikan bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa hak reproduksi perempuan adalah hak yang dimiliki perempuan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijamin pemenuhannya. Isu hak reproduksi sudah menjadi etika global yang dibicarakan masyarakat dunia dan menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan. Hal ini dapat dilihat pada konferensi perempuan sedunia yang pertama yaitu di Meksiko pada tahun 1974, kemudian yang ketiga yaitu di Nairobi pada tahun 1985. Selanjutnya pada konferensi kependudukan di Kairo pada tahun 1994 yang saat itu disepakati. Pertama, Plan of Action yang mencakup masalah hak-hak reproduksi dan keluarga berencana. Dijabarkan dalam ICPD Program of Action pada tahun 1994 dengan mendefinisikan secara jelas pengertian hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta peluang akses pelayanan menyeluruh yang tidak diskriminatif berkaitan dengan reproduksi. Selanjutnya yaitu Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1995 yang saat itu memuat komitmen tentang implementasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Convention and the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women untuk dipatuhi bagi setiap negara yang meratifikasikannya. Dalam hal ini, Indonesia termasuk ke dalam negara yang meratifikasi undang-undang tersebut, yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 12 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Pengertian kesehatan reproduksi yang dikemukakan oleh WHO pada tahun 1992 senada dengan yang telah dirumuskan sebelumnya, bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan juga dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Proses yang dimaksud adalah hanya untuk mendapatkan informasi dan akses serta metode-metode keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima bagi perempuan maupun laki-laki yang menjadi pilihannya. Adanya peluang informasi mengenai metode-metode pengaturan kelahiran yang menjadi pilihan mereka, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memungkinkan perempuan menjalani kehamilan dan persalinan dengan selamat. Selanjutnya, proses kejadian manusia dan kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu proses kejadian manusia dalam Al-Quran. Kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan dari perubahan sampai kematian. Seperti yang termaktub dalam Quran Surah Nuh ayat 13-14 yang artinya, "Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dari beberapa tingkatan kejadian." Ayat ini dalam pengertian bahwa manusia diciptakan dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dan seterusnya. Dalam Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 19, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kamu melalui tingkatan dalam kehidupan." Dalam pengertian surah ini, bahwa manusia tumbuh dari satu keadaan dan sedemikian rupa, menjadi kanak-kanak setelah bayi, menjadi tua setelah muda dan kuat. Kemudian dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-15 yang artinya, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti akan mati." Dari ayat tersebut, diketahui bahwa perkembangan embrio terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan dalam ayat tersebut sama persis dengan ilmu pengetahuan modern, yaitu sel telur yang belum dibuahi diproduksi oleh wanita dan diletakkan semacam tabung yang disebut fallopian. Nah, saat bersenggama, akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang dibuahi akan bergerak ke rahim atau uterus dan menempel di dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu, akan terjadi perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan pada masa persalinan. Dapat dilihat ya perkembangan prosesnya pada gambar. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, untuk proses penciptaan manusia seperti ini ya, dapat dilihat pada gambar bagaimana prosesnya. Selanjutnya, macam-macam reproduksi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa banyak anak, banyak rezeki. Hal itu karena anak adalah rezeki yang dianugerahkan langsung dari Allah, tidak melalui dukun atau paranormal. Islam sangat menganjurkan umatnya memperbanyak keturunan, selain agar mengisi alam semesta ini dengan orang-orang sholih dan beriman, juga Rasulullah berbangga dengan umatnya yang banyak pada hari kiamat kelak. Namun, bukan berarti penganjuran hanya terfokus pada jumlahnya yang banyak, tapi juga pada kualitasnya, sehingga menjadi kewajiban orang tua setelah memperbanyak keturunan adalah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Nah, di antara metode untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Namun, sangat disayangkan pengaturan jarak kelahiran itu sendiri masih menjadi problem dilematis bagi keluarga muslim. Di antaranya dari segi hukum syar'i yang tampak bertentangan untuk digunakan. Perlu digarisbawahi bahwa mengatur jarak kelahiran anak bukan berarti membatasi. Slogan KB, 2 anak cukup, laki-laki dan wanita sama saja. Itu pemahaman yang mengakar di masyarakat. Hal tersebut telah membentuk lingkungan yang berpaham keliru secara turun-temurun. Banyak yang menggunakan alasan ekonomi untuk takut mempunyai anak banyak.
Mereka takut lapar atau menanggung biaya pendidikan yang tinggi. Padahal anak bukanlah penyebab datangnya kemiskinan, namun sebaliknya. Ya, karena alasan tersebutlah atau berbagai alasan lain juga karena masyhurnya program KB ini di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, mendorong banyak pasangan suami istri untuk bergabung program KB untuk mengatur jarak kelahiran anak mereka atau membatasi jumlah anak mereka. Hanya saja banyak yang kemudian melakukannya tapi tidak berlandaskan hukum Islam. Berangkat dari problematika tersebut, dalam bab ini akan dikaji bagaimana pandangan Islam dalam perkara ini sehingga umat tidak lagi keliru dalam menyikapinya dan tidak lagi ragu apakah harus melakukannya atau memilih meninggalkannya yang akan dibahas dalam video berikutnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khair. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.